untuk bisa melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kitab Nashihul Ibad. Yang terakhir kita sudah membicarakan makalah yang ke-15 dari bab rubai. Makalah yang ke-15 ini merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita mengenai tanda-tanda orang yang celaka dan orang yang bahagia. Tanda orang yang celaka itu ada 4. Tanda orang bahagia juga ada 4. Tanda orang yang celaka yang 4 itu ya, sebagaimana yang sudah kita bicarakan adalah melupakan dosa yang telah lalu kemudian menyebut-nyebut atau mengingat-ingat kebaikan yang telah lalu melihat orang lain yang ada di atasnya dalam masalah dunia dan melihat orang lain yang di bawahnya dalam masalah agama, ya. Itu yang merupakan 4 ciri dari orang yang celaka itu. Nah, kebalikannya yang merupakan tanda orang yang bahagia itu ada 4 juga, ya. Dzikrudz dzunubil madiyah, mengingat dosa yang telah lalu. Wa nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Wa nadharuhu ila man fawqahu fid dini, melihat orang lain yang di atasnya dalam masalah dunia, kebalik, dalam masalah agama. Wa nadharuhu ila man dunahum fid dunya, dan melihat orang lain yang ada di bawahnya dalam masalah dunia. Nah, 4 tanda orang yang celaka sudah kita bahas. Demikian pula
Dua poin yang pertama dari 4 tanda orang yang bahagia juga sudah kita bahas tadi pagi ya, pengajian subuh. Nah sekarang kita akan melanjutkan dengan membahas 2 poin berikutnya yang merupakan tanda orang yang bahagia ya. Tadi sudah saya sebutkan, sekarang saya ulangi lagi. Wa nadharuhu ila man fawqahu fid dini, dan tanda dari orang yang bahagia adalah ketika orang itu melihat kepada orang-orang yang ada di atasnya, man fawqahu fid dini, dalam masalah agama ya, ketika kita membicarakan terkait dengan masalah agama ini ya, Imam Nawawi memberikan penjelasan ail amalus salih ya. Maksudnya ya secara umum terkait dengan amal soleh ya. Jadi kalau dalam hal urusan amal soleh itu orang akan bahagia kalau dia yang dilihatnya itu adalah orang-orang yang di atasnya ya. Nah mengapa ya, orang yang melihat orang lain dalam masalah agama ini kok kemudian akan menjadi bahagia? Imam Nawawi memberikan syarah cukup pendek ini. Fayak tadi bihi, maka orang yang melihat orang lain yang lebih tinggi atau yang di atasnya dalam masalah dunia itu kemudian akan mengikuti yang dilihatnya itu ya. Jadi ini saya kira merupakan kebalikan dari ciri orang yang celaka ya. Kemarin ketika kita membicarakan ciri orang yang celaka ya, sudah kita sampaikan dengan cukup panjang lebar ya. Kalau dalam masalah agama kok melihat orang yang di bawahnya itu akan celaka ya. Ya. Karena apa? Ya karena orang lalu kemudian sekali lagi ya bisa sombong ya, merasa lebih hebat dari yang di bawahnya tadi itu ya. Ya. Yang lain belum jamaah, kita sudah jamaah, lalu menganggap diri kita wah ya hebat dong kalau begitu. Itu apa ya si anu itu, begitu itu kan tidak boleh itu ya. Kalau sampai pada level kemudian menjadi sombong. Tidak hanya sombong, yang dikhawatirkan lagi kalau orangku itu kemudian melihat orang yang ada di bawahnya itu cenderung kemudian lalu sudah merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan itu ya, karena sudah merasa baik ya, sementara yang lain saja toh juga tidak baik-baik amat gitu ya, sudahlah kalau begitu saya cukup begini saja ya, aku kan lumayan ya, sing liyane sedekah 10.000 aku 30.000 ya, lumayan toh ya. Akhirnya terus kemudian orang nambah neh ya, malah kadang-kadang malah bisa ngono dikurangi wae lah wong seliyane 10 masa aku 20 malah bisa begitu nanti. Nah itu tidak baiknya di situ ya. Nah tetapi ya kalau yang dilihat itu kok yang di atasnya ya, itu kalau orang dalam kondisi normal pasti kemudian merasa waduh ya ternyata saya ini belum apa-apa ya. Ya, ada perasaan malu kemudian di hadapan Allah itu. Ya, kenapa itu yang lain bisa kok saya nggak bisa ya? Ya, jadi ada perasaan malu ya. Lalu kemudian dengan malunya kepada Allah itu kemudian lalu dia berusaha untuk kemudian mengikuti ya. Ini Imam Nawawi bahasanya fayak tadibihi. Kemudian dia mengikuti, mencontoh ya orang-orang yang di atasnya itu. Ya. Kalau tadi kan mencontoh yang ke bawahnya berarti kan jelek. Tapi kalau kemudian misalnya waduh orang lain
kok sudah pada jamaah ya, kok saya belum ya. Kepingin bisa jamaah ya. Orang lain pada ngaji, kok saya tidak ngaji ya, kepingin ngaji. Orang lain bisa baca Quran, kok saya belum bisa baca Quran, kepingin bisa baca Quran, dan seterusnya. Intinya kalau yang dilihatnya itu yang di atasnya, itu berarti ada kemungkinan, ada peluang untuk kemudian menjadi lebih baik ya dibandingkan dengan sebelumnya. Ya. Padahal yang namanya untuk menjadi lebih baik itu perintah agama itu, ya. Ya. Jangan sampai kok kemudian hidup kita itu statis ya. Begitu saja ya. Sudah baik saja, kalau kemudian hanya begitu-begitu saja itu tetap kurang baik ya. Ya karena memang kita ya diperintahkan untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya ya. Wong sampai Nabi itu pernah menyatakan, barang siapa yang pada hari ininya lebih baik dari hari yang kemarin itu termasuk orang yang beruntung ya. Ya. Dan barang siapa yang hari ini dibandingkan hari yang kemarinnya kok sama, itu sudah merugi itu. Lu masuk waktu berjalan kok prestasinya sama saja, ya itu rugi sudah itu ya, tidak ada peningkatan itu. Lah yang lebih parah itu kalau hari ininya lebih buruk dibandingkan dengan hari yang kemarin. Wah itu kata Nabi itu celaka itu, ya celaka. Nah oleh karena itu memang ini memang merupakan kiat ya, kiat bagaimana kita itu kemudian bisa memperbaiki diri ya. Itu caranya memang yaitu tadi dengan melihat orang yang lebih baik ya, dalam hal amal soleh, dalam amal soleh, sekali lagi dalam amal soleh ya. Dengan begitu lalu kemudian orang itu kemudian ya tadi itu secara psikologis itu kemudian ya, orang itu kan sebenarnya punya kecenderungan untuk meniru ya, meniru yang baik itu ada kecenderungan gitu ya. Nah sehingga ya dengan melihat kepada orang-orang yang lebih baik dalam hal agamanya itu, sekali lagi harapannya kemudian ada kesadaran diri ya, bahwa dirinya itu masih kurang. Karena menyadari diri masih kurang, kemudian lalu ada upaya untuk memperbaiki diri. Sehingga kemudian yang diharapkan dari seorang muslim itu kan memang ada upaya peningkatan dari waktu ke waktu ya, sehingga kemudian sampai kapanpun kemudian ketika nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan husnul khotimah, kan itu sebenarnya itu tujuannya itu. Ya. Makanya kita itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya saya sudah berkali-kali menyampaikan ini ya. Kenapa kita tuh kok diperintahkan untuk bergaul dengan orang baik gitu ya. Itu kan intinya kan supaya kita ketularan, meniru itu loh, meniru dia ya. Ya. Dan memang yang namanya kebaikan tuh bisa menular ya, menular. Artinya apa? Kebaikan itu bisa ditularkan, dan orang yang ditulari kebaikan itu kemudian meniru kebaikan itu ya. Nah sehingga dengan demikian sekali lagi ya, orang itu ketika melihat orang lain yang ada di atasnya dalam masalah amal soleh, dalam masalah agama itu, sekali lagi ya diharapkan kemudian ada kesadaran diri bahwa dirinya ternyata belum apa-apa begitu ya, sehingga kemudian pasti tidak akan sombong. Nah apa yang mau disombongkan ya, wong dibandingkan dengan yang lain masih tidak apa-apa, kok mau sombong, apa yang mau disombongkan, sehingga tidak akan sombong ya. Ya tawadhu dia kemudian ya. Nah kalau sudah tawadhu ya, insya Allah kemudian dia lalu kemudian ada upaya untuk bisa memperbaiki diri tadi itu. Tapi sekali lagi ya, kalau kemudian yang dilihat itu orang yang di bawahnya, dia sudah merasa hebat itu,
ya sudah kayak merasa apa namanya baik-baik sendiri begitu ya, tidak ada yang lebih baik dari dia begitu, seakan-akan begitu ya. Nah itu yang mengapa kok sampai kemudian lalu kita dilarang ya untuk melihat orang dalam masalah agama kok yang di bawahnya itu, karena dikhawatirkan akan muncul sifat sombong ya. Dan kalau sudah sombong seperti itu biasanya kemudian tidak akan mampu melakukan upaya untuk memperbaiki diri, sehingga akhirnya ya selamanya akan berada pada posisi yang kurang. Itu sudah kurang karena sombong, malah justru amalnya yang kurang tadi itu bisa jadi malah kemudian tidak bermakna apa-apa. Na'udzubillah min dzalik ya, begitu. Baik ya, ini saya kira clear, jelas sekali ini ya mengenai ciri orang yang bahagia yang ketiga ini, orang yang melihat orang yang di atasnya dalam persoalan agama, dalam persoalan amal soleh. Karena apa? Karena orang yang melihat orang yang di atasnya itu insya Allah ya akan apa namanya ketularan ya, ketularan baiknya itu ya, sehingga kemudian ya bahasa yang digunakan oleh Imam Nawawi ini fayaktadi bihi tadi itu, kemudian dia mengikuti itu ya, ya itu. Nah yang terakhir ya, yang terakhir sekarang ya, ciri orang yang bahagia yang keempat, wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Orang itu akan bahagia kalau dia melihat orang-orang yang ada di bawahnya fid dunya, dalam urusan dunia, dalam persoalan dunia ya. Nah ini kebalikan juga dari kemarin tanda orang yang celaka ya. Kalau orang yang celaka itu yang dilihat dalam masalah dunia itu yang di atasnya ya. Nah kalau yang dilihat yang di atasnya ya, isinya apa? Gersulo, isinya apa? Keluh kesah ya, tidak menerima terhadap pembagian yang Allah berikan kepadanya, tidak ridho dengan yang Allah berikan kepadanya ya. Nah kalau sudah begitu, wah ning donya rasanya ya mesti ora kepenak banget itu ya, nelongso banget orang yang seperti itu ya, celaka banget orang yang seperti itu ya. Nah sebaliknya kalau ingin bahagia ya, lihatlah itu orang-orang yang ada di bawahmu itu ya. Kalau kamu melihat orang-orang yang ada di bawahmu ya, ini Imam Nawawi memberikan penjelasan, fayashkurullaha, maka orang-orang yang mau melihat orang-orang yang di bawahnya dalam urusan dunia itu, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'amihi ta'ala alaihi, atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya ya. Ya, jadi kalau orang itu yang dilihat orang yang di bawahnya itu insya Allah ya, yang tumbuh itu rasa syukur ya, rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya ya. Coba misalnya kalau kita apa namanya diberi Allah Subhanahu wa taala ya seberapapun dan sebentuk bagaimanapun bentuknya gitu ya, sudah punya rumah misalnya. Lo itu kalau kita kemudian melihat terhadap orang yang apa namanya belum punya rumah, lu itu pasti bisa bersyukur ya, bersyukur itu. Sebagaimanapun bentuk rumahnya itu, kalau sudah punya rumah, melihat orang yang belum punya rumah itu akan bersyukur itu, ya Allah alhamdulillah ya, bagaimanapun juga wis di rumah ya, alhamdulillah
lillah, ya. Sudah punya kendaraan, ya, apa misalnya, ya, mulai sepeda lah, ya. Sepeda itu bersyukur dibandingkan dengan orang yang tidak punya sepeda, ya, kemana-mana jalan kaki, ya, ya. Yang punya motor bersyukur, ya, dibandingkan dengan yang tidak punya motor, sehingga isinya tuh bersyukur semua, ya, bersyukur semua, ya. Sampai yang jalan kaki loh itu sekalipun masih bisa bersyukur kalau kemudian mau melihat orang yang jalan aja tidak bisa, ya, ya. Sehingga lalu intinya itu syukur terus. Nah kalau orang itu sudah bisa bersyukur, wah itu kenikmatan luar biasa itu, kenikmatan luar biasa. Makanya bahagia orang yang bisa bersyukur itu, ya. Ya, diberi badan sehat, ya, alhamdulillah, ya. Kalau melihat orang yang sakit itu, masya Allah, betapa sedihnya orang yang sakit itu, ya, ya. Sakit tapi sakitnya agak ringan, masih alhamdulillah, ya. Kalau dibandingkan dengan orang yang sakitnya berat, orang yang sakitnya berat masih alhamdulillah dibandingkan dengan orang yang sakitnya berat sekali, ya. Lu ujung-ujungnya alhamdulillah masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga intinya itu, ya ini tadi pokoknya asal kita itu masih mau melihat orang yang di apa namanya bawah kita, ya, dalam urusan dunia apa saja itu, ya, ya, urusan harta, urusan pangkat, ya, urusan apa namanya istri, ya, suami, ya. Wah itu insya Allah akan kemudian bersyukur, ya. Ya, jadi bersyukur itu sebenarnya apa namanya, ya, kiatnya sederhana sebenarnya. Asal kita mau melihat orang yang ada di bawah kita, itu insya Allah bersyukur itu. Nah persoalannya kita itu kan kadang-kadang apa namanya, ya, salah di dalam memandang nikmat itu, ya. Dikiranya nikmat itu kalau hartanya banyak, dikiranya nikmat itu kalau jabatannya tinggi, dikiranya nikmat itu kalau istrinya banyak, ya. Tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu, ya. Ya, ya itu nikmat, tapi tidak harus begitu, itu maksud saya itu, ya. Tidak harus begitu itu. Kita ini kadang-kadang kurang mensyukuri, ya, atau kurang menyadari bahwa sesungguhnya masya Allah, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini banyak sekali, banyak sekali. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa itu sebagai kenikmatan, ya. Coba bayangkan misalnya, masya Allah, ya, kita ini diberi bisa melihat saja itu jangan dikira itu kenikmatan yang luar biasa itu, ya. Tapi karena kita itu selama ini itu, ya, sejak kecil lahir bisa melihat, ya, sampai dengan tua itu, ya, melihat, sehingga akhirnya melihat itu dianggap sebagai bukan kenikmatan, ya, dianggap biasa saja, ya. Mungkin nanti baru terasa kalau kemudian sakit mata itu aja sudah baru merasakan, loh, ternyata kok diberi bisa melihat selama ini kok tidak pernah disyukuri, ya, kok rumah sana kok semua biasa saja begitu, ya, ya. Terus nanti kalau misalnya sakit matanya itu lebih parah lagi, misalnya sampai apa misalnya yang sampai agak bawur misalnya, wah baru merasakan, waduh, ya ternyata kok moto blawur ini kok ya rekoso, ya. Apalagi kalau sampai nuwun sewu kok sampai kemudian tiba-tiba diberi kebutaan begitu, wow, nanti baru merasakan tuh betapa nikmatnya apa namanya, nikmatnya punya mata itu, ya, yang bisa melihat itu, yang selama ini tidak pernah kita hargai itu. Dikiranya itu ya sudah apa namanya, ya memang awet biyen melihat sehingga tidak pernah dinilai sebagai nikmat itu, ya. Dulu sekali saya sudah pernah itu menceritakan itu, saya punya teman itu, ya, punya teman
kena penyakit gula sampai akhirnya kemudian tidak bisa melihat, ya. Ketika ketemu saya itu sudah sekitar ya 5 tahunan lebih itu. Wah itu ya Allah, komentarnya dunya saiki sine mung gebrebek tok jarine. Ora iso ndelok dadi kok ribut tok ya isine ya. Ya Masya Allah ya. Begitu ya. Itu baru mata, itu baru mata ya. Ya. Kaki selama ini ya, Masya Allah ya, kita ini merasa ya suruh mangsane wong awit cilik ya iso mlaku nganti tua ya panjang mlaku biasa, tidak ada masalah gitu. Baru kena saraf terjepit ya, padahal masih bisa jalan itu ya, cuma jalannya rada kangelan, rada rekoso, itu baru sadar itu, ya Allah ternyata kok ya betapa itu nikmatnya kaki yang sehat itu ya. Itu baru yang sepele-sepele loh ya, yang sepele-sepele itu ya. Belum kemudian orahan-orahan yang lebih urgen lagi, yang lebih penting lagi. Oh Masya Allah ya, Masya Allah. Sebenarnya kalau kita itu menyadari seperti itu ya, itu sebenarnya apa, gampang tuh bersyukur. Tapi seringkali sekali lagi ya, seringkali sekali lagi memang itu tidak mudah kita untuk menyadari hal seperti itu ya. Nah oleh karena itu kemudian lalu Rasulullah itu sampai memberikan kiat khusus itu ya, agar supaya kita itu tidak meremehkan nikmat itu, lalu kita mau bersyukur itu ya. Itu dengan cara ini tadi ya, dengan cara lihatlah orang yang ada di bawahmu dalam masalah dunia itu ya, insya Allah ya kamu itu akan bersyukur. Dan kalau orang itu sudah bisa bersyukur ya, dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, bahagia, pasti bahagia ya. Orang itu tidak bahagia itu kan karena memang tadi itu ya, merasa terus kurang tadi itu loh ya, terus kurang ya. Kalau ada orang mendapatkan nikmat itu loh bukan dirinya ya, lalu kemudian dia apa namanya itu apa namanya itu istilah teknisnya itu yang namanya alah kok lupa tiba-tiba saya ya, yang tidak ridho dengan nikmat yang diberikan orang lain itu loh. Ada yang ingat? Aduh kok apa Pak? Srei. Oh ya, itu bahasa Jawanya ya, ya. Oke, ada dalam bahasa teknis keagamaan ya, orang yang tidak apa namanya terima ya, kalau ada orang lain apa namanya mendapatkan nikmat itu dia sedih itu, karena nikmat itu harus untuk dirinya. Itu apa itu? Ada yang ingat itu? Kok tiba-tiba lupa saya? Ya maklum ya, kadang-kadang sok blank ya begitu. Ibu-ibu ada yang ingat Bu? Iri ya. Ya itu bahasa Jawanya, maksud saya bahasa keagamaannya ya. Hasad ya, ya Allah ya, kok baru inget saya ya, hasad ya, betul, hasad itu iri, dengki, srei itu Pak. Betul Pak Tonok Pak ya, bahasa Jawanya srei itu ya, hasad ya. Sampai pada level hasad itu ya, hasad ya, ya. Orang yang tidak bisa syukur itu sampai pada level hasad itu. Jadi kepingin kalau ada orang dapat nikmat itu orang pantas, sing pantas itu nikmati aku, dan nikmat itu kudune ning aku ya, ya begitu ya, ya. Jadi itu yang menjadikan orang tidak bahagia itu ya, ya. Nah sekali lagi ya, ini Nabi kita ini memberikan kiat kepada kita agar supaya kita bahagia itu hendaknya kita mau melihat orang yang di bawah kita dalam masalah dunia. Dengan melihat orang yang di bawah kita itu, kita lalu kemudian menyadari ya bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ternyata banyak ya. Tidak harus seperti orang yang mendapatkan nikmat yang apa menurut kita tadi itu lebih dari kita itu.
masih banyak nikmat Allah yang lain yang kita terima, sehingga dengan demikian seseorang itu kemudian tidak menganggap remeh terhadap nikmat Allah. Dan kalau tidak menganggap remeh terhadap nikmat Allah itu, kemudian dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur itu, ingat ya, tidak kok semata-mata hanya sekedar syukur ya. Syukur itu tidak hanya kok mengucapkan alhamdulillah ya. Itu sudah syukur, bagian dari syukur. Tapi syukur itu sebenarnya lebih tinggi dari sekedar mengucapkan alhamdulillah ya. Karena syukur itu memang di dalam dirinya itu mengandung 3 unsur ya. Jadi yakni ada unsur pengakuan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, lalu kemudian kita menyatakan secara lisan alhamdulillah ya. Masih ditambah satu lagi ya, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kemudian benar-benar syukur itu ya. Oleh karena itu memang tidak banyak itu orang yang bisa bersyukur itu ya. Al-Quran selalu menegaskan itu, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit orang yang bisa bersyukur itu ya. Umumnya orang ya tadi itu ya, gersulo, umumnya orang itu ya maidu ya, tidak terima dengan apa yang diberikan Allah itu ya. Itu umumnya orang. Tapi sekali lagi, yang dituntut Allah, seberapapun yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita mau bersyukur ya. Dan kalau kita bersyukur, Allah akan berjanji akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa, sekali lagi ya, melihat orang yang di atas kita dalam hal agama, dan melihat orang-orang yang di bawah kita dalam hal dunia. Dalam hal agama, supaya kita bisa meniru orang yang lebih baik dari kita. Dalam hal dunia, kalau kita melihat orang yang di bawah kita, supaya kita bisa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin ya. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.